Alhamdulillah kita masih bisa menuntut ilmu, diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmatnya Allah, nggak akan bisa dihitung nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, makanya selalu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka dengan kita, sebagaimana kita diberikan nikmat tapi kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat malam ini ya, atau kita lihat dari kemarin-kemarin, banyak musibah-musibah yang Allah turunkan di muka bumi ini ya, banyak perihal-perihal yang memang kita harus introspeksi diri, kita harus ngajak diri kita, apa yang kita telah perbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dalam ketaatan kepada Allah, apakah itu dalam bentuk maksiat kepada Allah. Dan tapi memang nyatanya yang banyak kita lakuin adalah maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di akhir zaman, sering saya bilang, kita ini adalah orang-orang yang lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diturunkan musibah baru pada rame. Ketika diturunkan musibah baru pada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tandanya kita masih lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah kapanpun waktunya, dimanapun kita berada ya, kita harus selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita ini ya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah turunkan ibarah, Allah turunkan pelajaran-pelajaran buat kita, sebagaimana Allah turunkan musibahnya Allah pada saat ini. Bertubi-tubi Allah turunkan musibahnya. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nas'alullaha salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah selamatkan kita, Allah jaga keluarga kita, anak cucu kita. Wabil khusus kota Bekasi insyaallah, negara Indonesia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini adalah pelajaran buat kita. Jangan sampai ya nanti kalau udah kena baru nyesal. Naudzubillah min. Ayo kita rubah takwa kita, kita rubah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya saya sering bilang, yang namanya syariat itu biar kudu peka, biar kudu ada rasa sama syariat. Kalau sekiranya itu haram, jangan dilakukan. Kalau seandainya itu memang yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala, jangan. Kan sering dijelaskan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang kalau Islamnya mau bagus, tinggalin segala sesuatu yang enggak penting. Yang enggak penting aja belum tentu haram. Yang enggak penting aja belum tentu haram. Ya. Tapi itu pun disuruh ditinggalin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita kongko nggak haram kan? Kongko nggak haram ya. Tapi kalau seandainya nggak ada faedahnya, nggak ada berujung ilmu, nggak ada nasihat di situ, kongko lama-lama berjam-jam cuma ngomongin urusan dunia aja. Nah, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalin perkara-perkara yang begitu, tinggalin. Apalagi yang bentuknya haram ya, apalagi yang bentuknya haram. Kita tahu, kita ngaji, kita nuntut ilmu, tahu mana yang halal, mana yang haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas kata Nabi, yang haram pun jelas. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal dan haram tersebut adalah perkara yang syubhat, perkara yang enggak tahu hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini pelajaran buat kita. Ayo rubah sikap kita, tambahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.